Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Wedi Villa, ketemu lagi bareng saya Rere Reza di Wedi Podcast ya. Kebetulan hari ini kita sangat sejuk sekali suasananya. Tidak ada di studio, tidak di ya tempat kita di Wedi ya, tidak di kafe-kafe, tapi sekarang kita lagi ada di tempat yang sangat tinggi. Kebetulan di lantai yang paling atas. Ya, kalau gitu Rara Reza bakal nemenin Wedi Villa di Wedi Podcast kali ini ya. Dan sebelum kita bakal lanjut ke videonya, buat Wedi Villa jangan lupa klik tombol subscribe di bawah sini dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya agar ada notifikasi ketika Wedi Muslim upload video-video terbaru, biar ada notifikasi di handphone kamu ya. Jadi tidak terlewatkan video-video dari Wedi ya. Dan buat Wedi Villa juga jangan lupa follow Instagram kita di @wedimuslim_official. Kalau mau follow Instagram Rere juga boleh di @rerereza, A-nya ada 4. Ya, dan jangan lupa juga like, share dan juga komen ya. Mau request apapun, mau nanya-nanya apapun boleh lah. Dan sekarang ini hat trick loh. Ya, Wedi Villa ini hat trick loh. Bersama Ustadz Al-Hasbi ini udah hat trick, udah 3 kali berarti sekarang ini ya. Yang pertama itu kita ngebahas tentang ruqyah. Dan yang kedua juga kita ngebahas bahwa gimana sebab-sebab sebab-sebab orang bisa ketempelan lah ya, ketempelan. Diganggu. Betul, yang mengganggu. Dan sekarang karena ditemani lagi bersama Ustadz Al-Hasbi, kita akan ngobrolin dengan keresahan masyarakat yang banyak banget DM ke Rere, apalagi ke Wedi Muslim juga. Coba dong Kak Rere tanyain tentang makanan-makanan yang mengandung unsur mistis maksudnya ya. Banyak banget pertanyaan kayak gitu. Saya dapat info bahwa di tempat makan ini tuh ada yang nunggunya, ada yang ngeludahin. Terus kalau udah kita makan gimana? Katanya kayak gitu. Iya. Nah, kalau gitu kita langsung aja tanyain sama Ustadz. Kalau saya kan pasti ngejawabnya makan saja. Udah lapar. Kita langsung aja ngobrol bersama Ustadz Al-Hasbi. Halo Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kita udah ketemu beberapa kali. Banyak banget karena di Wedi Muslim ini viewers yang paling banyak itu bersama Ustadz. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Yang lain tuh sedikit, kalau sama Ustadz langsung naik loh. Luar biasa sekali ya. Luar biasa, makanya terus pengen diundang terus ya. Dan kita masuk ke pertanyaan pertama nih Ustadz ya. Bahwa itu tuh apakah benar ada kayak makanan-makanan yang kayak diludahin, terus kayak di tempatnya tuh ada makhluk halus yang menunggu dan ya istilahnya merame gitu lah. Maksudnya makanan di mana nih? Makanan di rumah kita atau di mana? Di tempat makan dong. Oh, kalau di rumah kita kan masa kita yang ngeludahin sendiri dong, bukan dong. Misalnya di tempat makan nih dan banyak kabar bahwa jangan ke rumah makan ini, di rumah makan ini mah ada hantunya tahu, kayak gitu banyak yang bilang. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya. Wedi Villa, rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di acara podcast Wedi ya pada kesempatan sore hari ini yang sejuk-sejuk, agak kedingin-dinginan betul. Di nuansa sore yang ya mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kata anak muda tuh senja ini tuh. Iya, senja ya. Senja. Petang ya. Petang. Nah, makanya pada petang hari ini kita ini di Bada Asar ya. Kita berada di Bada Asar di jam 16 ya, lebih 10 lebih 12 lah gitu ya. Kita berdoa kepada Allah, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Karena kita berada di tempat yang baru. Kemudian kita juga bisa berdoa dengan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fi ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dibaca 3 kali. Itu kalau ke tempat baru. Iya, tempat baru ya. Biasanya saya bismillah aja bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Yang ke tempat baru itu tadi baca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna ya dari kejahatan segala makhluknya. Apabila kita baca di sore hari, maka kita akan diselamatkan oleh Allah, dilindungi sampai kita pagi hari ya. Atau kalau ada binatang berbisa yang menyentuh kita, maka tidak akan membahayakan kita racun dari binatang itu. Oke. Gitu ya. Kalau dikira petangnya bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya, itu dibaca 3 kali kata Rasulullah. Maka tidak akan ada mara bahaya yang menimpa kita dengan baca dzikir itu.
Ya, kita kembali ke pertanyaan yang barusan disampaikan tentang adanya makanan-makanan yang mungkin bukan makanannya ya sebetulnya ya. Ada perantara Ya, untuk ke makanannya nah, mungkin ya. Ya tempat ini bisa rame gitu ya. Nah, iya gitu. iya. Restoran ini kok membludak, sementara Iya, yang di iya. sampingnya sepi-sepi gitu, sepi-sepi baik saja kan gitu gitu ya. Iya. Jadi kalau masalah makanan itu diludahi dan sebagainya, tentu bukan manusia yang meludahinya ya. Gitu. Kalau manusia kan kelihatan ntar. Kelihatan. Nah, itu tentu adalah yang dimaksud dari makhluk gaib ya. Oke. Iya. Itu memang kalau itu restoran atau hotel dan sebagainya itu tergantung pemiliknya. Oke. Tergantung pemiliknya. Kalau pemiliknya memang dia orang yang tidak beriman, kemudian dia ingin hotelnya laris, makanannya laris ya. Dia minta bantuan kepada orang pintar biasanya. Oh, minum tolak angin. Orang pintar. Nah, orang pintar ini mengerjain bagaimana supaya hotelnya tuh laris ya. Iya. Hotelnya itu restorannya itu juga laris, banyak pengunjungnya dan sebagainya. Dia minta bantuan ke dukun-dukunnya, minta bantuan kepada bangsa jin. Nah, makanya dalam surat Al-Jin itu dikatakan wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna birijalin minal jin. Dan sungguh ada laki-laki dari golongan manusia yang minta bantuan, minta tolong kepada laki-laki dari bangsa jin. Fazaduhum rohaqo. Maka setan-setan itu, jin-jin itu menambah orang itu dosanya, menambah dosa banyak gitu ya. Oke. Bagaimana minta bantuannya tadi? Minta bantuan ke orang pintar atau dukun katakan ya. Iya. Nah, supaya hotelnya dilariskan ya, banyak pengunjungnya dan sebagainya ya. Nah, jin itulah yang bisa dikatakan menarik orang supaya tertarik ke tempat itu ya. Tertarik makan di situ, tertarik nginap di situ. Ada beberapa hotel yang saya pernah bertemu dengan pegawainya ya, yang dia kerasukan gitu ya. Hah? Kerasukan? Iya, di hotel itu orang-orangnya, pegawainya pada kerasukan. Terus kerasukannya bukan di tempat saja itu saja, tapi sampai ke rumahnya. Oh, ke bawah ke rumah. Ke rumahnya, di rumahnya nggak mau sholat, nggak mau baca Quran. Males aja Iya, bawaannya. marah-marahan terus. Pas saya rukyah, ini kerjanya di mana? Oh, di hotel anu. Bagaimana, ada keanehan-keanehan nggak? Iya, ada keanehan di situ. Ada penampakan dan sebagainya. Jadi ciri-ciri tempat yang memang ada penghuninya ya, yang ditempatkan oleh si pemilik. Yang sengaja ya, yang Iya. sengaja ditempatkan ya. Oleh pemilik itu biasanya mengganggu pegawainya, mengganggu penghuninya, ada penampakan atau ada suara-suara yang tanpa wujud gitu. Kayak Iya. bisik-bisikan kayak gitu bisa. mungkin ya. Nah. Iya. Terus saya tanya, gimana itu? Apakah yang lain juga sama? Iya, yang lain juga sama kayak gitu. Terus kata dia, saya melihat si orang-orang yang memasak ya, dari mulai mencuci sayur-sayuran dan sebagainya itu asal-asalan aja katanya. Dia lihat masih ada ulat gitunya, dimasak aja dengan ulat-ulatnya gitunya. saya ngeri juga ya, masa dengan ulatnya? Kan biasanya kalau hotel ya Bersih lah ya, bersih dan higienis sebagainya. lah ya. Ini enggak. Oh gitu ya. Sama ulat-ulatnya, ada kotoran-kotoran apa gitu ya. Dimasukkan aja, terus gitu. supaya dihabiskan Iya. sadayana. Tapi dia bilang orang-orang itu makannya lahap banget dan selalu habis makanan di situ. Nah, kan ngeri banget kan gitu ya, yang dimakannya dengan ulat-ulatnya gitu. Nah, saya bilang, oh itu berarti tempat itu memang si pemiliknya menggunakan cara-cara yang salah ya. Itu akadnya seperti itu, apa saja dimasak seenaknya aja gitu ya. Tapi dilihat oleh pengunjungnya, Tampilannya bagus, rasanya enak. enak. Padahal tidak tahu ada ulat. Gitu. Nah, itu namanya jadi pemiliknya itu sudah melakukan sebuah kesyirikan ya. Karena otomatis si jin yang membantu ya mereka itu, dia minta juga bagian. Misalkan minta disuguhkan sesaji ya tiap malam Jumat atau malam Selasa misalkan ya. Oh, harus begitu Ya kalau biasanya kayak gitu ya, Sesajen. sesaji. Walaupun hanya sekedar kopi satu Starbucks. gelas Waduh. gitu. Kopi biasa satu gelas, kopi hitam biasanya mah ya. nggak pernah Atau- ada yang minta Starbucks atau nggak ada. atau rokok. Rokoknya biasanya rokok merah, gudang garam merah gitu ya. Walaupun hanya itu nilainya nggak seberapa, tapi pengabdiannya itu yang sangat
diharapkan oleh si jin itu. Oh, kayak air kelapa gitu Iya, disimpan iya, kayak seperti gitu-gitu. Adapun kalau yang tadi ya, ada orang yang satu ini laris tempat ini, yang satu lagi enggak. Ini katanya ditutup oleh orang lain. Nah, itu gitu. banyak juga yang bilang Iya. bahwa ini keresahan si pedagangnya ya. Saya misalkan pedagang nasi goreng sama nih, pedagang nasi goreng sama. Gak jauh beda gitu si tempatnya, tapi si nasi goreng A nya lebih rame katanya. Oh iya mah dikerjain sama si nasi goreng A, si nasi goreng B ditutupin kayak gitu-gitu. Iya. Kayak gimana sih? Iya. Jadi emang kita juga perlu bijaksana dalam menanggapi hal ini ya. Ini yang pertama dulu tadi ya. Ada tempat yang memang rame ya, karena mungkin pelayanannya bagus. Oh iya, make Gitu sense lah kalau itu ya. Iya. Iya. Ada juga memang makanannya enak-enak, memang masaknya ahli orang-orang Iya, yang berkapasitas di situ ya. Iya, lulusan Nah, master chef soalnya jadi jago. Terus ada orang yang memberitakan, wah ini mah pasti ada mistiknya dan sebagainya Iya. gitu ya. Nah ini bisa jadi pemiliknya nggak ngapa-ngapain, tapi itu fitnahan dari orang saja. Oh. Bisa jadi seperti itu. Iya. Ya, jadi wah ini rame, ini berarti ada mistiknya, jangan ke situ, jangan makan di situ. Nah, padahal itu orang itu aja yang sirik, ya, iri maksudnya ya. Iya. Jadi biar si tempat itu jadi nggak rame. Iya, make sense. Iya. Atau memang betul-betul tempat itu memiliki mistik yang memang diundang oleh si pemiliknya. Sengaja ya. Bisa jadi itu berarti yang salah si pemiliknya. Kalau yang pertama tadi berarti yang salah orang yang memfitnahnya. Yang memfitnah, yang mulut ke mulut itu Iya, nggak jadi boleh, kita nggak boleh. harus bijaksana di situ. Oke. Kemudian kalau ada tempat yang asalnya rame, gitu ya, asalnya laris, tiba-tiba sepi, nah itu biasanya itu ditutup oleh orang, gitu. Itu ditutupnya berarti minta bantuan yang kayak gitu juga. Ya sama, minta bantuan untuk menutup saingan bisnisnya biasanya, gitu ya. Misalkan ini punya tadi apa nasi goreng ya, ini nasi goreng sama, yang ini membuat yang di sana nggak laku, minta ke dukun juga mintanya. Dukunnya minta kepada bangsa jin juga, biar si tempat itu nggak kelihatan sama orang-orang. Orang lewat, yang kelihatan yang dia aja, bener, yang sana gitu. nggak kelihatan. Jadi biasanya tempatnya tuh nggak kelihatan atau nampaknya tutup gitu ya. Iya. Nampaknya tutup atau alamatnya nggak ketemu Iya, gitu. nggak kedetek lah Udah ya. bolak-balik nyari alamat itu nggak ketemu, jadi tertutup. Nah, itu bisa diruqyah sebetulnya dengan kita baca ruqyah di tempat itu, atau kita baca di air, dicipratkan dan sebagainya, tiba-tiba terbuka lagi, kelihatan sama orang, sama pelanggan. Iya. Itu bukan hanya warung makan saja sebetulnya. Toko sembako, semua toko pakaian. Saya berulang kali barbershop mungkin. Iya. Berulang kali saya cukur mungkin ya, kan tidak tahu, siapa tahu. Senpai mungkin. Berulang kali meruqyah tempat-tempat seperti itu. Setelah beres di ruqyah, alhamdulillah dengan izin Allah, tiba-tiba datang lagi pelanggannya. Terus ditanya, kenapa kemarin pada nggak datang? Kirain itu tutup. Kayak kelihatannya nggak buka-buka. Saya buka tiap hari katanya gitu. Jadi kelihatannya oleh pelanggan itu tutup. Atau kalau orang yang baru ya, bolak-balik nggak ketemu alamat itu. Iya. Itu ditutup. Saya sering gitu, pernah sih beberapa kali gitu. Kayak nggak ada gini kan tutup, padahal mah aya gitu. Iya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan buat WD Villa yang punya usaha mungkin ya, dan feelingnya bahwa itu tadi ditutup, bisa meruqyah mandiri atau gimana guys untuk tokonya sendiri? Iya, bisa insya Allah ya. Ya dengan kita baca Al-Quran di situ ya, atau dibacakan minimal baca ayat kursi dengan niatkan mengusir gangguan di situ, atau dengan kita melafadzkan adzan gitu ya, bisa dengan adzan gitu kan. Karena kalau ada sesuatu di rumah kita, tempat kita yang mengganggu, itu kumandangkanlah adzan boleh. Atau kalau khawatir dikira orang kurang ini ya, khawatir kok adzan jam segini, ya udah baca Quran aja, baca Quran. Ya minimal baca ayat kursi atau baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas gitu ya. Atau dibaca di air, ditiupkan, kemudian dicipratin. Karena biasanya dukun-dukun atau orang pintar yang disuruh menutup tempat tersebut, biasanya juga mereka menggunakan air atau media tanah ditabur di situ. Oh, jadi medianya kalau nggak air tanah? Iya, biasanya di gerbangnya gitu di tempat masuknya. Nah itu kalau untuk netralisirnya supaya hilang ya pengaruh sihir itu ya, pengaruh sihirnya, kita cipratin atau
disiram dengan air yang sudah diruqyah. Ya. Atau dibacakan Al-Qur'an gitu. Insya Allah bisa Insya netral Allah, lah ya. insya Allah. Nggak usah ngundang-ngundang ustadz, sendiri aja bisa sebetulnya mah gitu ya. Cuman kadang-kadang nggak pede gitu ya, nggak pede kemudian nyari ustadz untuk meruqyahnya. Kalau saya yang disuruhnya biasanya saya ajarin orangnya. Ya, tidak saya buat dia bergantung ke saya ajarin nih caranya seperti ini. Lakukan sendiri. Bisa mandiri pun gitu. Bisa. Soalnya ini di villa saya pernah kejadian juga tadi di rumah sendiri. Waktu itu kan saya pernah bilang di rumah ada kejadian yang aneh. Saya kan langsung gini, kita coba aja lah praktekan gitu, maksudnya baca yang tadi trikul sama ayat kursi, tiupin ke air, cipratin ke sudut-sudut. Alhamdulillah sekarang tidak ada. Nggak ada maksudnya nggak ada yang ganggu gitu. Biasanya kan ke ade atau enggak ke istri gitu. Sekarang alhamdulillah sudah aman gitu, sudah santuy. Semuanya dengan izin Allah bisa terjadi ya gitu ya. Makanya ya udah. Dan satu lagi nih Tat, kalau nih ya, kan dari pernah dibilang bahwa jangan pernah makan ke sini. Di sini tuh ada ABCD-nya ya. Terus ternyata pernah makan, maksudnya biarin lah, maksudnya ya udahlah, yang penting mah enak gitu. Saya teh makan gitu ya di tempat itu, dan katanya tempat itu tuh ada sesuatunya gitu, ada makhluk gaibnya yang katanya teh diludahin di mangkoknya di apanya teh gitu. Terus saya tuh ternyata udah makan gitu. Apakah itu ke dalam tubuhnya ada efek atau apa gitu misalkan? Itu kan ada ludahnya dari makhluk gaib gitu. Ini anggap saja betul ya, tempat itu ada sesuatunya. Ya. Biasanya tempat yang ada pesugihannya ya, kalau kayak gitu ya. Pesugihannya kayak gitu. Biasanya ada ciri-cirinya juga. Jadi ya mungkin di tampilan di ruangannya ya agak digelap-gelapin. Remang-remang, mohon maaf nih. Terus ada gambar-gambar tertentu atau yang kelihatan di sudut-sudutnya atau di atas pintu dan sebagainya ada tulisan-tulisan Arab yang ditempel ya dengan kode-kode huruf-huruf, angka-angka ya di situ. Atau ada semacam benda yang digantung ya. Ada kalau bukan digantung, jadi tempat pintu masuk nih. Di atasnya teh ada kayak gitu. Digantung biasanya. Nah, itu sudah ketahuan, ini berarti ada mistiknya yang dibuat oleh pemiliknya untuk menarik pelanggan. Berarti kalau kita udah tahu tempat itu memang ada mistiknya ya, dengan sebenar-benarnya ada mistiknya, kita hindari tempat yang seperti itu. Ya kita jauhi, kita pilih tempat yang bebas lah, yang aman lah ya. Yang aman ya. Nah, insya Allah kalau kita milih tempat yang baik, yang pemiliknya muslim bertauhidnya, keuntungannya juga kan bukan untuk apa-apa, tapi untuk kebaikan juga. Kalau sudah jelas-jelas tahu tempat yang gitu, kita hindari ya. Tapi kalau kita masuk, udah makan, baru kita tahu ya kita istighfar aja ya gitu ya. Insya Allah yang kita makan nggak apa-apa kalau kita baca Bismillah dulu gitu ya. Insya Allah. Terus kalau misalkan kan kalau lapar rusus, lupa Bismillah, terus si makanan itu teh ternyata ada gaibnya, apakah mengikuti ke kita ya, gitu, kalau atau gimana? Makan tanpa Bismillah, mau tempatnya penuh mistik, mau tidak penuh mistik, di rumah kita sekalipun, kalau kita tanpa Bismillah, setan bisa ikut makan bersama kita ya. Setan mudah masuk ke tempat kita dan ke badan kita gitu. Apalagi dengan makan tangan kiri tanpa Bismillah, itu jadi jalan setan untuk merasuk ke badan kita gitu. Iya gitu. Terus gini tadi kalau kata orang, kalau ini mah banyolan zaman dulu, terus kita makan nih lupa Bismillah, biarin terusin, nanti pas minum Bismillah, jadi setannya gak minum. Enggak, kan ada adabnya. Jadi ketika kita makan ya, udah setengahnya baru ingat, belum Bismillah, maka kita baca Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Itu dengan mengucap nama Allah di awalnya dan di akhirnya. Walaupun udah mau habis, tinggal satu suap lagi, Bismillah fi awalihi wa akhirihi. Itu insya Allah kata Nabi, ketika kita membaca itu, setan tuh memuntahkan semua makanan yang dia tadi makan tadi. Gitu. Iya. Kalau soal makanan, ada beberapa orang yang bilang bahwa kalau makan di tempat itu enak, kalau dibawa pulang nggak enak. Banyak yang kayak gitu kan. Iya. Makanan ini mah enaknya makan di sini, kalau dibawa pulang mah nggak enak. Iya. Memang itu kan pengalaman orang tuh bisa berbeda-beda ya.
Bisa jadi kalau di tempat itu mungkin masih hangat dan sebagainya. Nah, kalau positifnya gitu ya, gitu teman-teman ya. Nah, gitu ya. Karena ada yang mengatakan itu mitos saja ya. iya, Itu iya, mitos iya, saja. Kalau kita udah pemikiran seperti itu ya nanti dibawa pulang nggak enak ya. Bisa jadi penyajiannya berbeda Iya, ya. iya. Bisa jadi ada mistiknya juga wallahu alam itu Iya, ya. wallahu Saya alam. tidak bisa memastikan ya karena banyak juga yang tanpa mistik ya, tapi di tempatnya enak, Enak, dibawa pulang juga enak. karena ya enak tanpa mistik tapi dibawa ke rumah nggak enak juga. Oh ini Iya. ada mistiknya, nggak bisa Nggak, iya, iya. semudah itu aja menuduhnya ya. Iya, Bisa iya. jadi kita menyajikannya kurang atau ya sudah dingin Iya, atau iya. makan makanan itu ada masaknya ya, Iya, iya, masa iya. enak dan Betul. sebagainya. Masih enaknya expire-nya 3 jam. Kan ada gitu ya. Oh gitu tuh. Jadi buat WD Iya. Villa pokoknya stay positif aja. Kalau Iya. misalnya makanan ini mah gak enak dibawa ke rumah ya, mungkin udah kebasahan, kehujanan merenya, Iya. atau keanginan jadi ditiis gitu. Jadi tidak Jadi enak ya, disajikannya. ada yang betul-betul karena ada mistiknya, tapi tidak semuanya seperti itu. Iya, iya. Menurut saya ya. Saya- Adalah beberapa lah mungkin Iya, ya, iya, ada iya. beberapa yang enak makan. Ya tadi yang kalau tempatnya memang sudah ada ciri-ciri tadi ya, Iya, ada iya, yang iya. digantung, ada yang tempel, ya itu berarti itu memang ada mistiknya. Dibawa pulang nggak enak, bisa jadi. Dulu kan saya di kedai itu pinggirnya Iya. tuh ada tempat makan kayak gitu, dan katanya kalau makan di situ enak, dan aneh banget jam 7 teh udah habis lagi. Yang gak aneh Iya, sih iya. ya, mungkin enak lah ya. Kayak gitu-gitu, tapi ya udahlah, stay positif aja. Iya, Kalau iya, iya. pokoknya kalau sebelum makan bismillah dulu. Iya, bismillah. Jangan langsung makan aja ya tadi ya, pokoknya gitu. Jadi buat WD Villa pokoknya stay positif aja. Kalau kamu mau ke tempat makan manapun, Iya. yang bismillah dulu. Kalau misalkan emang di situ ada ada pesugihannya lah ya istilahnya. Iya. Ya berserah diri sama Allah ya, ada itu makanan dari Allah terus buat kita juga. Nah ini nih, tadi saya penasaran, duduk di sini ada buku-buku. Ini buku apa nih Tan nih? Oh iya, itu buku tentang ruqyah ya. Wih, ini buku karya Ustadz. Ya insya Allah. Ada Alhamdulillah. dua-duanya. Bukan ya, kalau ini terjemahan ini yang. Oh ini terjemahannya. Ini buku dari Ustadznya. Ya, Ini menyelamatkan buah hati dari kejahatan setan. iya. Ini cocok bagi suami istri yang baru melahirkan. Suami istri buat istri yang baru melahirkan ini bisa nggak sih Tan? Buat istri, suami, anak-anak, dewasa sampai orang lanjut usia cocok semuanya. Iya, Cap. Iya ya. Udah, tapi jangan dulu dibahas di sini. Iya, Nih boleh. buat WD Villa, kalau misalkan penasaran, isi bukunya ada apa aja, terus ada pembahasan tentang apa aja. Pokoknya kita bakalan ngobrol tentang buku ini di episode selanjutnya. Jadi buat WD Villa, tonton lagi video-video seru di WD Muslim. Ini saya penasaran nih di dalamnya nih. Karena tagline-nya bagus banget, menyelamatkan buah hati dari kejahatan syaitan. Ya, pas banget. Ya, kalau gitu, terima kasih Ustadz Ya, udah sama-sama. Ya. sudah bisa mencerahkan isi pikiran saya, karena dari tadi saya memikirkan itu terus tadi yang pembahasan yang tadi ya. Jadi buat WD Villa jangan lupa klik tombol subscribe di bawah sini agar subscriber kita banyak, dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya agar ada notifikasi ketika WD Muslim upload video-video terbaru. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @wdmuslim_official. Dan Ustadz Halasbi ada di Instagram, ada Instagram, ada di Facebook juga ya. Ada. Terus kalau misalkan mau bukan ini ya, mau minta sharing sama Ustadz, mau Iya. mau ngobrol-ngobrol tentang ruqyah, boleh aja. Bisa. Ada di WhatsApp juga ada ya? Ada ya. Iya. Pokoknya kemarin kita udah tulisin, jadi langsung aja di bawah sini ada Facebooknya, Instagramnya, dan juga WhatsAppnya ada ya. Ada. Kalau mau beli buku ini di mana Tad? Boleh di saya, boleh. Oh ada, langsung aja WhatsApp ke Ustadz. Boleh ke penerbit langsung di Solo. Hah? Ke Solo jauh dong, mending di sini. Iya. Tapi kalau WD Villa orang Solo mah bisa ya ke Solo ya. Bisa ya. Kalau gitu terima kasih buat Ustadz Alasmi. Nanti kita bakal ngobrol lagi ya. Kalau gitu terima kasih. Reza pamit dari WD Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.